Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini, pagi hari ini, Rabu 15 Februari 2023, kita akan mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk ke renungan, kita bernyanyi terlebih dahulu. Oh Yesus Tuhanku, oh si permonangi aja totong karena marguha moloso dia. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Allah, supaya firman ini kami boleh resapi dalam hati kami dan lakukan. Kuasai kami ya Roh Kudus, agar hati kami terbuka untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita diambil dari kitab Filipi 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sekali lagi, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara yang kasih, Tuhan bekerja di dalam kita. Kata bekerja di sini dari bahasa Yunani berarti energos. Energos artinya dari istilah itu kita dapat katakan energi. Jadi Allah adalah penggerak energi dalam hidup kita. Kita hidup bukan hanya karena kemauan keras. Kita tidak bisa serta-merta menggunakan kekuatan kita sendiri. Allah berfirman bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan yang kita butuhkan, apapun masalahnya. Saudara yang kasih, Yohanes 14 ayat 8 dan 20 mengatakan begini, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sungguh sebuah janji yang luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa Kristus ada di dalam kita, bahwa kita dilindungi dengan kuasa-Nya, dan bahwa kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Itu artinya, saudara yang kasih, apabila iblis datang mencobai kita, maka yang harus dilewati oleh iblis adalah Allah Tritunggal. Bukankah itu perlindungan yang luar biasa dan memberikan kelegaan pada kita dari rasa takut? Allah tidak hanya ada dalam kita, tetapi Dia juga ada untuk saya dan untuk Anda sekalian. Saudaraku yang kasih, Mazmur 23 ayat 6 mengatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika seorang gembala memimpin kawanan domba, para anjing-anjing penjaga gembala itu selalu berada di belakang barisan. Kenapa? Itu untuk memastikan dan menjaga bahwa jika gembala tersebut
bergerak ke arah yang benar. Alkitab mengatakan bahwa anjing penjaga dalam hidup kita itu adalah kebaikan dan kemurahan hati Allah. Kebaikan dan kemurahan hati Allah itu akan senantiasa bekerja dalam hidup kita. Dia memberikan kita hal-hal yang sesungguhnya tidak pantas kita dapatkan. Itulah kebajikan. Dan dia tidak memberikan hukuman. Apa yang sepantasnya kita terima karena perbuatan dosa kita. Itulah kemurahan hati. Kebaikannya itu bukan hanya berupa berkat-berkat yang kita dapatkan setiap hari. Bukan hanya berupa apa yang kita dapatkan hal-hal yang baik setiap hari. Tetapi juga kebaikannya itu adalah karunia keselamatan kita, saudaraku. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan saat ini sedang memantau kita. Bangunlah setiap hari dan katakanlah dengan percaya diri, Tuhan, terima kasih karena Engkau akan menyertai aku hari ini. Engkau ada di dalam aku hari ini dan Engkau ada buat aku hari ini. Kabar baik inilah Bapak, Ibu, Saudara yang kasih yang membantu kita untuk menyingkirkan rasa takut dari apapun yang sedang kita hadapi dan akan menggantikannya dengan kebahagiaan. Dari renungan hari ini, dari Filipi 2 ayat 13, ada 3 hal yang perlu kita renungkan Bapak, Ibu, Saudara yang kasih. Pertama, seperti apa rasanya ketika kita beralih dari hidup yang mengandalkan kekuatan kita sendiri menjadi hidup yang di dalam kuasa Allah. Yang kedua yang perlu kita renungkan, kapankah kita paling meragukan kehadiran Allah? Mintalah iman kepada Tuhan untuk melihat bagaimana Dia bekerja di area khusus dari kehidupan kita ini. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, kita perlu merenungkan bagaimanakah pandangan kita mengenai situasi sulit yang berubah ketika kita tahu bahwa Tuhan berada di pihak kita. Akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang kita hadapi minggu ini, bahkan tahun ini, atau tahun depan, kita tidak akan sendirian menghadapinya. Tuhan beserta kita, Immanuel. Dia ada dalam kita dan Dia ada untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk firman-Mu, karena kami percaya dengan firman-Mu ini bahwa Tuhan beserta dan mengajari kami melakukan kehendak-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan untuk menjalani hari-hari ini dalam kuasa kemurahan Tuhan dan tidak takut menghadapi apapun ya Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.